komunikasi juga perlahan-lahan kembali normal. Semua orang merasa lega melihat situasi itu. Namun saat kapal selam memasuki kapal induk, Kelly tiba-tiba menyadari. Di sampingnya, ada cahaya putih yang muncul di dalam air laut. Namun dia tidak menganggapnya serius. Dia mengira ini hanya pantulan cahaya dari kaca kapal selam. Hingga Xiaomei yang berada dalam tim sendirian di dalam ruang kapal selam, melihat kolam penyimpanan dipenuhi cahaya putih. Awalnya dia merasa sangat penasaran. Namun di detik berikutnya, semua lampu di seluruh kapal mulai berkedip. Ekspresi Xiaomei juga berubah menjadi sangat ketakutan. Namun untungnya sistem kelistrikan hanya mengalami kerusakan selama belasan detik sebelum kembali normal. Kemudian kapten melihat di monitor ruang kapal selam, menemukan Xiaomei yang terjatuh dalam keadaan pingsan. Setelah pemeriksaan oleh Ana, ditemukan bahwa dia mengalami pendarahan otak akibat benturan di kepala. Cedera ini bagi Ana sebenarnya adalah hal yang mudah. Namun, baru setengah jalan dalam perawatan, dia menemukan lengan Xiaomei muncul banyak bercak merah. Untuk mengetahui penyakit apa yang diderita Xiaomei, Ana segera memutuskan untuk mengambil sedikit cairan sumsum tulang belakang Xiaomei. Tak disangka, dia hampir terkejut dengan hasil tes. Ternyata di dalam tubuhnya ada zat yang sama dengan yang ada di dalam tubuh kepiting. Dari sini terlihat bahwa Ilkan pasti sudah memasuki kapal induk, dan telah melakukan kontak langsung dengan Xiaomei. Mendengar ini, Kelly juga seolah terbangun dari mimpi. Dia menyebutkan cahaya putih yang dilihat saat memasuki kapal induk. Dan semua orang saat ini masih belum jelas apa tujuan mereka memasuki tubuh Xiaomei. Maka kapten langsung memerintahkan untuk mengunci ruang kapal selam. Tidak ada yang diizinkan mendekat tanpa izin. Namun, pada malam itu, hal-hal ajaib terjadi. Kelly menemukan saat mengamati ruang kapal selam, Il di dalam kolam mulai memancarkan cahaya terang secara tiba-tiba. Hanya dalam beberapa detik, ia berubah menjadi bentuk bintang laut, diikuti oleh ikan Devil Ray. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Semua orang yang melihat rekaman pengawasan ternganga. Akhirnya, Il juga berubah menjadi hiu gergaji, dan juga menjadi bentuk cumi-cumi. Dan semua hewan ini adalah makhluk hidup yang seperti fosil hidup di lautan. Dengan penemuan besar ini, investor dari operasi ini juga datang dengan tidak sabar, ingin melihat keanggunan makhluk misterius. Setelah Profesor Nishia melaporkan kejadian yang terjadi malam tadi, perempuan kulit hitam tiba-tiba berdiri dan menyatakan, dengan suara yang dikeluarkan oleh Il semalam, berhasil menganalisis sebuah gambar yang mirip dengan daratan. Dan gambar ini adalah gambaran daratan bumi 250 juta tahun yang lalu. Dengan kata lain, Il memiliki warisan ingatan lebih dari 200 juta tahun, yang secara tidak langsung juga memberitahu manusia bahwa ia hidup lebih lama daripada manusia. Ia tidak mengizinkan manusia bertindak sembarangan di lautan. Meskipun ada nuansa peringatan, tetapi karena Xiaomei tidak mati, Kelly percaya bahwa Il tidak memiliki niat jahat terhadap mereka. Untuk penelitian lebih lanjut tentang Il, para peneliti mengambil beberapa air laut yang mengandung Il dari kolam.